Selamat berjumpa kembali bersama saya di Mukia Channel. Kembali saya akan berbagi template kepada rekan-rekan semuanya. Nah, kali ini template yang saya bagikan yaitu bagaimana caranya membuat denah rumah yang berskala dengan menggunakan PowerPoint. Nah, nanti kita akan membuat denah yang seperti ini. Saya sudah buat. Nanti kita akan praktekkan dan saya berikan tutorialnya. Nah, bagaimana PowerPoint ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah denah yang berskala, karena dalam gambar perencanaan itu sebaiknya berskala ya. Nah, di sini di PowerPoint ini kita akan bahas bagaimana membuat sebuah denah gambar yang berskala. Itu teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita memulai ini ada baiknya saya sampaikan dulu bahwasannya kita perlu menampilkan grid ya. Dalam membuat gambar berskala ini kita menampilkan grid. Nah, jika rekan-rekan belum tampil gridnya, ini bisa dicari di di menu view, di sini dicentang semua rule, guideline dan guide. Nah, di samping itu pula kita juga harus men-setting daripada snap grid atau snap objeknya. Nah, kenapa? Karena di sini ketika kita membuat shape, dia biar betul-betul pas di posisi grid yang memang kita akan sudah tempatkan. Nah, cara setting grid, setting snapnya itu ada di bawah show ya, di bawah grup menu view yang tadi, di bawah rule, guideline dan guide. Nah, di sini ada grid and guide ya. Nah, di sini rekan-rekan snap to ini dicentang, dan settingan daripada grid setting ini, nah rekan-rekan setting ke 0,1 ya. Jadi 0,1 inci ini. Nah, di sini pentingnya agar mempermudah, nanti sebentar kita akan membuat gambar yang berskala, karena gambar atau skala yang kita akan pakai di dalam media ini adalah skala 1:100, artinya 1 meter berbanding 100 cm. Nah, seperti itu nanti kita akan buat di sini. Jadi satu grid ya, itu satu grid ya, satu kotak grid ini akan mewakilkan 100 cm atau 1 meter. Nah, itu. Nah, makanya kita buat 0,1 saja agar permudah. Nah, setelah itu klik OK ya, yang lainnya dicentang. Nah, setelah itu kita akan sudah bisa memulai ya dari pembuatan gambar denah yang berskala. Nah, kita mulai saja. Kita new slide ya. Biasa kita hapus. Nah, yang pertama saya akan sampaikan bahwasannya denah yang kita buat ini adalah berdiri di atas lahan 72 meter persegi dengan ukuran 6x12 ya. 6x12. Nah, berarti kita yang ke arah horizontal 12, yang ke arah vertikal ini adalah 6x12. Nah, maka dengan demikian kita masukkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi 12 kotak ya, 12 kotak. Nah, kita buat shape saja dulu sebagai dasar ya. Kita tarik, kita cari sampai
di kotak yang ke-12. Nah, ini kalau sudah snap, kita aktifkan, dia akan langsung nempel di grid yang ada. Nah, itulah fungsinya daripada snap ya. Nah, ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 12 sudah ya. Nanti 12 meter. Karena satu kotak mewakilkan 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah 6. Nah, kita biarkan saja dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini lahan yang kita miliki, yang nanti sebentar kita akan gambar seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat ketebalan dinding. Nah, ketebalan dinding itu biasanya tebalnya itu digambar itu adalah 15 cm. Nah, maka dengan demikian ya, kita buat saja shape secara acak saja dulu ya. Nah, kita buat shape secara acak. Nah, kita nanti lihat di settingan ini ada head dan weight ya. Ada head dan weightnya. Berarti headnya yang sini, weightnya yang sini ya. Nah, sekarang karena ini 15 cm ya, 15 cm. Nah, karena ini satuannya adalah meter. Tadi kita sudah setting 0,1 ya. Nah, makanya di sini kita akan buat ya, di kolom head itu kita akan buat di sini kita akan buat dia menjadi 15 cm 0,15 0,15 dan widthnya tadi itu ya, panjangnya 12, lahannya ya, kita buat saja di sini 12 ya meter. Nah, ini sudah ya, kita beri warna hitam saja ya. Nah, ini kita masukkan ini ya. Nah, ini sudah dia masuk ya. Jadi pas dia masuknya karena sudah di snap. Nah, ini kita copy saja, kita bawa ke bawah dengan Ctrl D. Nah, sekarang kita masih yang agar 8, sekarang kita copy saja. Nah, klik kopinya pun juga bisa dengan mouse ya. Klik kanan mouse, tarik, tahan dan tarik ya. Klik kanan mouse, tahan, tarik, setelah itu lepas. Jadi setelah muncul pada menu ini, klik copy here. Nah, sekarang kita akan putar 90 derajat. Nah, sekarang ini kita bisa setting saja karena sini tadi 6, ini masih 12 ya. Ini 6 ya. Sekarang kita ganti dari 12, sekarang kita ganti ke 6 ya, seperti itu. Nah, ini kita akan tempatkan ke itu teman-teman semuanya ya. Sekarang kita sudah ada di sisi ini kita sudah ada dindingnya itu teman-teman ya, sudah ada dindingnya sekarang ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat sekarang dengan bentuk denahnya, yang dengan bentuk denahnya kita yang di depan kita biarkan saja dulu ya, sebentar kita buat. Nah, sekarang kita lihat bentuk denahnya ya. Sekarang kita mulai dari garasi ya, dari sisi bawah. Nah, dari ujung depan ke dinding ruang tidur depan ya, atau jarak daripada panjang lebar garasi itu adalah 3750. Nah, ini kita pakai satuan mili keterangan gambarnya atau ukuran gambarnya, hingga ini adalah 3750 mili, artinya 3 meter 375 cm atau 3,75 meter seperti itu. Nah, sekarang ini kita buat 375 ya. Nah, sekarang kita buat 375, 1 2 3 4 ya, berarti di sini kurang lebih di sini ya, kita perkirakan saja ya.
Nah, kita ini copy saja, copy. Nah, ini kita 1 2 3 4. Nah, kalau 4 meternya dia ada di sini, tengah-tengahnya ini berada setengahnya. Nah, ini 75 berarti ada di antara setengah dari 475 tersebut. Nah, ini di sini kita letakkan di sini ya, antara 1 2 3 4 antara 4 meter dan 3,5. Jadi itu teman-teman ya, begitu caranya. Jadi dia akan pas ya. Nah, kalau mau purchase sekali ya, dengan ukuran ini 3750 ini, kita membuat garis bantu. Nah, garis bantu itu kita buat saja seperti ini teman-teman semuanya ya. Kita buat satu saja. Nah, ini kita ambil panjangnya. Nah, sekarang ini panjangnya, width-nya ini ya. Width-nya ini kita akan masukkan 375. Seperti itu teman-teman. Jadi width ini adalah 375 ya. Nah, ini panjangnya teman-teman ya. Nah, ini kita tempatkan press yang dengan depan ya. Nah, di sini ini berarti sudah ya. Nah, ini sekarang kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini masih sedikit selisihnya. Kita geser biar dia as ya. Dari 375 itu adalah di as, ini asnya teman-teman. Nah, ini kita letak. Nah, sekarang dia sudah as, ini sudah pas sekali teman-teman ya. Nah, berarti ini sudah pas ya. Jadi 3 dikurang 375. Nah, sekarang kesininya ini adalah 3 meter ya. 3 meter kita format saja. Kita buat width-nya 3 ya. Nah, demikian teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan tarik ke sini ya. Nah, ini kita copy saja teman-teman ya. Nah, ini perlu diingat teman-teman, karena dari tadi kita mengambil ukuran itu adalah di as, kecuali yang di pinggir ya. Kecuali yang di pinggir ya. Ini biar tidak mengambil tanah orang begitu kan. Nah, ini dinding yang di pinggir itu sebagai as, sebagai ukuran luar ya. Nah, ketika nanti dinding yang tengah ini harus diambil as teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah membuat ini ukuran 3 meter, otomatis 3 meter ada di sini. Nah, sekarang dindingnya ini kita letakkan di as. Nah, jadi itu teman-teman ya, sudah di as. Kita tarik lagi sedikit dulu sini biar pas ya. Nah, ini asnya tidak ada di sini, 3 meternya ada di sana. Nah, sudah ya. Jadi kita biarkan saja dulu. Kita biarkan saja dulu ya. Nah, sekarang yang ke sini ini 3 meter, 275, 1,5 3 meter. Sekarang yang ke sini 275. Nah, sekarang ini sebetulnya lebih gampang ya, karena di sini tadi ada 25, sekarang ini tambah 2 ditambah setengahnya ini gitu. Jadi logikanya seperti itu teman-teman ya. Kalau mau presisi sekali ya, dibuatkan saja ini ya, garis bantunya yang seperti tadi itu. Begitu teman-teman ya. Nah, ini saya berapa ya? Bentar dulu. Ini 1 2, berarti ini ada di tengah-tengahnya di sini. Nah, ini tengah-tengah antara kotak ini ya, sehingga dia menjadi 275. Ya, 1 2 di sini 25 cm tadi ya, sisa. Nah, ini otomatis dia setengahnya seperti 50 tambah 25 75 tambah 2 meter. Nah, ini saya ambil tengah-tengahnya saja ya, ambil tengah-tengahnya saja. Nah, sekarang untuk toilet ya, toilet ini 1,5. Nah, kita bawa juga ke sini. Sekarang ini ada di garis ini teman-teman ya, di grid yang di sini, sehingga dia menjadi 1,5.
Nah sekarang yang ke kamar kedua ini adalah 3 meter. Nah sekarang kita copy lagi dengan Ctrl D saya. Nah ini sudah gampang ya, kita taruh di sini di as ini ya. Nanti itu. Nah tinggal ini sekarang tinggal kita potong saja teman-teman ya. Kita potong saja. Atau kita tarik ya, kita tarik. Nah cuma dalam narik ini harus mengambil as ya, jadi biar agar lebarnya ini harus muncul ini, agar lebarnya atau tingginya dia tidak berubah. Nah ini harus ditarik, ditarik, kita paskan. Nah sekarang itu kamarnya apa namanya, kamarnya sudah terbentuk. Nah sekarang ini kita akan hilangkan dulu ya. Ini kita hilangkan apa namanya, ini karena ini nanti apa namanya, toiletnya ini adalah ukurannya 1,5 kali 175 gitu kan, jadi tingginya 175, lebarnya 1,5. Nah sekarang kita akan buat, saya copy ini saja dulu, terus kita buka. Ini kita buat 175, kita ambil di sini dulu ya, biar ada kotaknya. Kita angkat lagi 25 cm ya, kurang lebih di sini ya teman-teman. Ini udah pas ya. Nah kita bawa ke sini teman-teman, kita paskan di sini. Sekarang kita tarik. Nah sekarang ini yang kita harus hilangkan teman-teman ya. Nah, kita hilangkan. Nah caranya adalah kita buat shape untuk memotong garis itu ya. Kita tempelkan saja di sini, terus ini juga kita tempelkan sini dia biar pas ya. Nah sekarang motongnya adalah kita klik yang akan dipotong beserta garis bantu ini, yaitu format. Jadi ya di sini ya, kita measure shape ini, klik subtract. Nah ini sudah terpotong teman-teman. Nah itu, jadi di sini kita sudah dapatkan ya, daripada ruang tidur 2 beserta toilet, Nah sekarang kita akan melihat ke sini lagi teman-teman ya. Sekarang saya akan mulai lagi dari sisi atasnya ya. Jadi ini ukuran adalah 465 berarti 1 2 3 4 6, kurang lebih di sini ditambah 10 cm ya. Jadi saya copy saja ini. Nah berarti dia ada di sini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah berarti ada sekitaran sini. Nah kalau nanti apa namanya mau ada garis bantu, bisa juga dipakai ini teman-teman ya, grid lainnya. Nah ini kurang lebih kita taruh di situ saja teman-teman ya. Nah ini 50 tambah 10 cm, nah, kurang lebih seperti itulah. Kita tarik lagi sedikit sini. Nah kurang lebih sini. Nah ini asnya kita bawa ke sini, kita turunin saja. Nah di sana teman-teman semua ya. Nah sekarang yang ke sini berarti 440 ya. 440 kita di 60. 1 2 3 4 40 berarti 40 kurang lebih. Jadi sini masih 40 ya. Jadi tinggal tambah 4 saja, 1 2 3 4. Nah, berarti ada di sini ya teman. Ini kita klik kanan ya. Kita tarik, tahan, mouse klik kanan, copy. Nah, ini kita akan taruh di sini 2 3 4. Nah, berarti dia ada di sini teman. Sana. Nah, sudah ya teman-teman ya. Nah ini sudah terbentuk teman-teman. Jadi sudah terbentuk dia dinding-dindingnya
teman-teman. Nah, sekarang kita baru nanti akan mengedit lagi ya. Nah, sekarang kita akan membuat pintunya teman-teman ya. Jadi membuat pintu ini, membuat pintu dan jendela. Ini ada 4 pintu ya, masuk dari pintu ruang tamu, ruang tidur, ke teras belakang dan toilet ya. Nah, pintunya ini kita buat adalah lubangnya adalah 80 cm ya teman-teman. Kita buat lubangnya 80 cm. Nah, sekarang kita buat tebal kusen dulu teman-teman ya. Nah, tebal kusennya itu biasanya standarnya itu adalah setebal dinding yaitu 15 dan lebarnya adalah 5 cm. Nah, kita buat sembarang saja dulu ya. Sekarang nah kita lihat formatnya sini teman-teman semua ya. Berarti yang ke arah lebar ini adalah 0,05 ya. Yang tinggi ini adalah 0,15 karena 15 cm di 0, nah ini ukuran ya. Ini ukuran apa namanya? Ukuran kusen, tebal kusen. Nah, penampang kusen ini penampang kusen ya. Kita kasih warna. Warna coklat saja ya. Nah, ini teman-teman. Kita hilangkan pakaiannya. Nah, nah ini sekarang tadi kita mau membuat lebarnya 80. Sekarang kita buat garis bantu saja dulu ya teman-teman. Ini sekarang ke arah lebar berarti 0,8 karena 80 cm. Nah, ini kita tempelkan sini teman-teman ya. Kita tempelkan sini. Ini penampang kusen ini kita akan copy lagi bawa ke kanan teman-teman. Nah, kita tempelkan di sini. Ya, berarti sudah ini lebarnya berarti dia sudah 80 cm teman-teman ya. Nah, sekarang kita membuat bukaan, jadi garis bukaan. Nah, ini teman-teman garis bukaan ya teman-teman ya. Nah, ini posisi tutup, ini posisi buka. Ini apa namanya, diameter atau jari-jari daripada bukaan. Nah, sekarang kita akan membuat bukaannya. Nah, ini kita hapus dulu. Sekarang bukaannya saya buat ini saja ya. Caranya kita buat lingkaran. Nah, kita buat lingkaran, kita tarik kurang lebih di sini ya. Tekan shift ya. Tekan shift biar diameternya atau lingkarannya ini dia ada perubahan. Nah, sekarang lingkaran ini kita buat yaitu karena ini kita perlu jari-jarinya, maka diameter ini adalah tadi 80 cm atau 0,8. Sekarang ini adalah diameternya ini akan menjadi 8 kali 2 yaitu adalah 16. Nah, makanya ini adalah kita buat 1,6. Ini 1,6. Nah, ini sekarang kita harus tempatkan dia ada di ujung ya, ujung sisi tengah kusen ini teman-teman. Nah, ini kita letakkan asnya juga di sini. Nah, ini kita hilangkan dulu isinya. Nah, ini kita akan bawa ke sini. Ini saya mau buat garis bantu saja dulu. Atau ini saya bawa ke sini saja. Baru saya geser biar pas ya.
kita bawa ke sini teman-teman. Nah ini dia sini teman-teman. Nah ini dia sudah 90 derajat teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal potong saja ini teman-teman. Nah, kita tempatkan di sini, di sini yang akan dipotong. Nah ini sudah ada. Nah sekarang karena kita perlu satu saja, ini kita hilangkan lagi teman-teman dari sini. Nah ini sekarang sudah, jadi dia sini 80 dan ini jari-jarinya hingga arahnya. Nah ini kita kasih warna sama aja coklat, salah outline-nya. Nah ini sudah teman-teman ya. Nah sekarang kita crop saja ya. Nah kita sudah membuat satu kusen teman-teman. Nah sekarang kusen ini kita akan tempatkan di ruang tidur ini, ke teras dan dari ke ruang tamu ya. Nah, ini kita akan tempatkan sini. Nah kita yang pertama di sini kita tempatkan ya. Nah sekarang kita harus memutar teman-teman ya, memutar daripada arah nah ini saya arahkan ke sana, baru kita mirror lagi ya, itu teman-teman. Nah ini sekarang kita tempatkan pas ujung sini teman-teman ya. Nah itu. Nah sekarang bagaimana, ini dindingnya masih ada. Nah sekarang kita akan memotongnya teman-teman. Kita akan memotongnya. Nah, sekarang kita akan memotong ini teman-teman. Memotong tembok yang masih tertutup. Nah kita tempatkan di sini. Ya, ini di luar garis luar atau di luar kepal-kepal kusen yang tadi ya. Ini kita di sini substrak. Nah ini sudah terpotong teman-teman ya, kita potong ya. Nah sekarang kita akan copy di sini. Nah ini tinggal mirror saja teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Kita paskan sudah. Nah karena ini nempel, kita bisa juga dengan tidak memotong, bisa juga kita tarik saja ke sini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Saya hilangkan outline-nya. Nah sudah teman-teman ya. Nah sekarang saya akan mau letakkan di sini lagi. Kita copy. Nah ini kita juga tarik saja ya. Nah sekarang yang di ruang tamu. Nah sekarang kita tinggal membuat pintu
toilet. Nanti kita copy saja ya. Kita copy saja. Kita bawa turun ke bawah dulu. Bisa buka. Apa namanya? Toiletnya biasa lebar pintunya 70 teman-teman ya. Nah, biasanya lebar pintunya 70. Nah, sekarang kita tinggal edit ini. Ungroup berarti kita akan geser lagi 10 cm. Kita geser lagi 1. Tuh 10 ya, ini udah tadi 5 10. Nah, sekarang ini tinggal kita geser saja. Nah, udah. Berarti sekarang dia sudah. Kita group lagi. Nah, sekarang saya mau bawa lepaskan. Nah, sudah teman-teman ya. Seperti itu. Sekarang kita tinggal buat jendelanya. Nih ada jendela, jalan ruang tamu dan ruang tidur ya. Sekarang ini isiannya. Kita kasih warna itu. Kusennya, ini ada kusen juga di sini. Saya geser saja. Nah, sudah teman-teman ya.
Kita sudah mendapatkan denah ya, seperti ini. Nah sekarang bagi dinding yang di bawah daripada 3 meter itu kita warnakan putih saja. Nah ini ada dinding pagar ya, ini kita anggap dinding pagar. Kalau ini dinding bangunan, nah di sini pagar, di sini juga pagar ya. Kita akan warnakan ya putih, warnakan putih biar ada pembeda. Nah seperti ini teman-teman ya, kita warnakan putih. Sekarang kita akan geser saja ini dulu. Kita akan buatkan baru. Nah, sudah teman-teman ya. Nah, jadi sekarang agar kelihatan ya pembeda ya, berbeda. Kita hapus saja dulu ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan mau buat teras. Kita buat teras ini teman-teman. Kita garis teras. Kita buat garis teras saja dulu.
Sekarang saya akan buat gardennya ya, jadi biar kelihatan garden di depan dan garden yang di belakang. Kita buat shape. Hilangkan outline-nya ya. Nah, ini saya mau buat rumput, membuat rumput. Nah, ini klik save file, picture. Nah, cari gambar di komputer atau bisa juga download di internet ya. Nah, ini kalau kebetulan saya sudah siapkan gambarnya. Oh, ini belum ada ya. Saya download saja ya, di internet. Rumput. Nah, ini teman-teman ya, jadi rumputnya sudah masuk. Nah, ini terasnya, ntar kita kasih materialnya. Nah, sekarang yang di sini juga teman-teman ya. Ini kita gabungkan. Union. Nah, ini kita akan masukkan lagi rumputnya dengan shape file, picture. Nah, kalau sudah ada di komputer bisa dipakai, kalau tidak bisa di download dalam internet. Dan ini teman-teman, nah ini nampaknya gambarnya tersetet atau ketarik. Nah, ini kita bisa format save ya. Sini picture for texture file. Nah, di sini kita akan bisa tarik ke sini biar agak proporsinya pas. Dia karena gambarnya dia landscape. Nah, ini sekarang kita ke portrait. Nah, otomatis dia tersetret. Nah, saya juga sekian ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi kita rumputnya sudah. Nah, sekarang kita akan membuat daripada apa namanya, ini teras saja dulu ya. Ini saya apa saja bantunya ya sekarang, karena kita akan mau ganti pakai keramik saja. Saya sudah siapkan gambar keramiknya ya. Nah, ini rekan-rekan bisa mencari atau mendownload. Nah, nanti file ini saya akan sertakan juga di tutorial ini teman-teman. Nah, ini kita pakai 2 keramik saja, berarti 80 terasnya 80 cm ya. Nanti kita setret, kita cari sampai di nut ini ya teman-teman ya, karena kita pakai apa namanya itu lebarnya daras 80.
Potong dulu teman-teman ya, kita potong. Kita potong kurang tarik ke sini, tarik ke sini, kita potong teman-teman. Nah sekarang ini kita copy. Lepaskan. Nah sekarang ini kita potong juga. Kita tutup. Ini sudah darahnya sudah normal ya. Saya kasih sedikit apa namanya shadow ya, biar ada apa namanya ya, biar kelihatan lebih. Nah ini daerah sini saya akan copy ke sini. Nah sudah teman-teman ya, kita sudah nah kita sudah darah juga sudah. Nah sekarang kita mau pasang keramik apa namanya, keramik kamar ya, ruang tamu, ruang tidur, dan apa namanya toilet ya. Nah saya sudah siapkan keramiknya, tinggal saya import, saya masukkan. Nah ini keramiknya ukurannya 60 ya, 60. Nah berarti kurang lebih sekian. Nah kotak ini 1 meter kali 1 meter, ini keramiknya 60. Nah ini lebih kecil. Nah kurang lebih sekian teman-teman, separuh dari ini. Nah sudah teman-teman, sekarang kita copy saja.
Nah, sekarang kita akan bawa ke bawah saja biar gampang untuk memotong. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah pasang keramik. Nah, namun di kamar mandi ini saya mau pakai keramik lain ya, mosaik. Nah, ini teman-teman ya, saya sudah selesai memasang keramik ya. Sekarang saya mau buat jalan atau pengerasan di garasi ya. Pengerasan garasi. Nah, sudah teman-teman ya, sekarang saya mau kasih kloset dulu ya. Ini kloset sama bak, kita buat baknya saja dulu.
Sekarang saya masukkan mobil. Nah, sekarang saya akan masukkan bednya ya. Nah, bednya ini kita buat dengan ukuran 20 kali 2 meter ya. Sembarang. Nah, sekarang height ini kita buat 2 meter, width 1,2. Nah, ini skalanya sudah ya. Nah, ini pemasangannya kita tempel saja di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita buat nakas. Kita buat nakas dengan ukuran 50 kali 40 ya. Nakas kasih warna coklat saja. Nah, sekarang nih lemari dari sini kita buat ke sininya 55. Nah, ini sudah dari sini teman-teman ya. Jadi ada dipan, nakas, dan lemari. Nah, ini bednya biar kelihatan lebih cakep. Kita kasih bantal, kasih warna apa ya? Ya, warna ini. Nah, sekarang saya perlihatkan bed covernya ya. Bed cover ya, dia terbuka. Nah, ini garis lipatan bed cover. Nah, jadi
Jadi itu teman-teman ya. Nah ini saya mau kopi teman. Nah ruang tidurnya sudah ya teman-teman. Nah sekarang saya mau membuat apa namanya ini, meja makan dulu ya, meja makan. Diameter meja makan saya buat 80 kali 80. Sekarang kita buat kursinya teman-teman. Empat puluh kasih kendaraan.
meja makan ya, di tampak atas. Nah sekarang kita mau membuat sopanya, teman.
Nah, sekarang kita sudah selesaikan ya daripada denahnya, termasuk furniture-nya kita sudah selesaikan. Sekarang kita akan mengisi teks daripada ruang-ruangnya. Kita akan mulai ngasih ruang tamu ya, kasih teks. Nah, sekarang kita akan membuat garis ukurnya, teman-teman semuanya. Nah, ini garis ukurnya, barangkali teman-teman sudah pahami ya. Tinggal membuat line ya, seperti ini. Ya. Tinggal kasih garis ya. Saya pakai yang sudah ada saja ya, biar cepat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, kita sudah menyelesaikan ya daripada pembuatan denah yang berskala dengan menggunakan PowerPoint rekan-rekan ya. Jadi cukup mudah sekali ya untuk membuat sebuah denah hanya menggunakan PowerPoint teman-teman, dan gambarnya juga berskala seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup mudah sekali untuk membuat membuat denah dari PowerPoint. Teman-teman semuanya, nah ini
juga bisa kita animasikan, teman-teman ya. Kalau mau menganimasikan juga bisa. Nah, nanti di session berikutnya saya akan berikan ya permainan animasi agar rekan-rekan lebih tertarik untuk mempelajarinya, untuk membuat denah dengan hanya menggunakan PowerPoint. Nah, ini rekan-rekan bisa pergunakan manakala ada rekan lain atau partner, seorang arsitek atau apa, dia yang meminta bantuan untuk membuatkan sebuah brosur seperti itu. Nah, ini rekan-rekan bisa buatkan visualnya ya. Dan nah, visualnya itu dengan PowerPoint. Nah, biasanya untuk menggambar itu ada SketchUp, ada AutoCAD, ada 3D Max, nah seperti itu. Jadi biasanya yang lebih awal itu ada AutoCAD. Nah, sekarang untuk gambar visual, untuk media-media brosur seperti itu dan media lain-lainnya. Nah, ini bisa kita pakai menggunakan PowerPoint ya untuk membuat. Demikian teman-teman tutorial kali ini, bagaimana cara membuat denah berskala dengan hanya menggunakan PowerPoint. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar channel ini selalu bisa bersemangat untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Baik, untuk kali ini saya akhiri sampai di sini, dan saya akan lanjutkan untuk sesi-sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.